Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Salsa Putri Mustafa dengan NPM 23106311 628. Di sini saya membuat video dengan memenuhi tugas pendidikan Pancasila dan dosen saya yaitu Ibu Dedeh Kartini. Di sini saya membuat video dengan berjudul ideologi. Di sini saya akan membawakan materi ideologi. Jadi istilah ideologi terdiri dari dua akar kata, yakni diambil dari bahasa Yunani, yaitu logos dan idea. Logos artinya buah pemikiran, sedangkan idea adalah sebuah konsep. Dengan demikian, ideologi adalah konsep buah pemikiran. Mendefinisikan ideologi itu sebagai sebuah bentuk yang relatif formal dan mengartikulasikan sistem makna, nilai-nilai dan kepercayaan ataupun semacamnya yang diabstraksikan sebagai sebuah pandangan dunia atau pandangan kelas menurut Williams tahun 1977. Samuel Becker pada tahun 1924 berkata, ideologi merupakan cara kita mempersepsi dunia kita dan diri kita. Ideologi mengontrol apa yang kita lihat sebagai sesuatu yang alami. Sebuah ideologi merupakan suatu bentuk setting diintegrasikan dalam bingkai referensi, di mana di dalamnya melewati masing-masing dari kita untuk melihat dunia dan yang mengatur tindakan kita semua. Menurut Becker 1984. Istilah ideologi sendiri pertama kali dilontarkan oleh Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1754 sampai 1836. Pada saat bergejolaknya revolusi Prancis di era kekuasaan Napoleon, ideologi dipandang sebagai konsep yang abstrak sehingga membuka peluang untuk tidak lagi bisa menjadi definisi yang tunggal pada pergantian generasi. Sejalan dengan itu, bermunculan mewarnai sejumlah penafsiran ideologi setelah de Tracy. Di antaranya ada demokrasi, liberalisme, nasionalisme, marxisme, komunisme, fasisme, sosialisme, dan terakhir ada anarkisme. Jadi pertama ada ideologi liberalisme, yaitu adalah sebuah ideologi pandangan filsafat dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama. Yang kedua ada ideologi radikalisme, berpandangan bahwa manusia memiliki persamaan hak dan derajat. Lalu yang ketiga ada ideologi konservatisme. Ini berpandangan bahwa masa lalu adalah suatu peristiwa yang masih harus diperjuangkan dan dipertahankan. Lalu yang keempat ada ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme ini memandang bahwa suatu sistem mengatur proses produksi barang dan jasa. Lalu yang kelima ada ideologi sosialisme, berpandangan bahwa alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal harus dimiliki secara bersama. Yang keenam ada ideologi komunisme. Secara umum, komunisme membatasi agama pada rakyatnya dengan prinsip agama yang dianggap candu yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran yang rasional dan nyata.
Lalu yang ketujuh ada ideologi fasisme. Ideologi fasisme merupakan sebuah paham politik yang mengagungkan kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Jadi, sebelum mengenal lebih jauh ideologi yang ada di dunia, di sini kita wajib mengenal ideologi yang ada di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia tentunya. Di Indonesia kami mempunyai ideologi Pancasila. Nah, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Secara filosofis memiliki akar eksistensi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Sejak yang pertama itu, sejak sebelum berdirinya bangsa dan negara Indonesia. Jadi sebelumnya itu sudah ada Pancasila, namun belum terbentuk namanya Pancasila. Sedang kedua ada secara ontologis, basis keberadaan Pancasila memperkuat kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Lalu yang ketiga ada secara epistemologis, Pancasila telah terbukti memiliki kebenaran yang corroborated, testable, falsifiable, dan refutable sehingga mampu mempersatukan pluralitas masyarakat bangsa Indonesia. Lalu yang keempat secara aksiologis, Pancasila mengandung nilai-nilai dasar yang imperatif yang mempersyaratkannya sebagai stats fundamental norm dan rectitude. Lalu sini kita membahas kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara menurut hukum adalah yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari sumber hukum negara Indonesia. Lalu mencakup suasana batin yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, mewujudkan cita-cita baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Lalu memiliki norma yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan pemerintah dan setiap penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Lalu ada Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber semangat bagi pemerintah dan penyelenggara dalam melaksanakan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dengan sebaik mungkin menurut Nurgiansyah tahun 2022A. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin Ibu.